Selamat datang di saluran YouTube Dewi Surya 2. Kami harap kita semua dalam keadaan sehat untuk dapat menjelajahi sejarah kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara, yang tentunya menarik bersama channel kami. Mari berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar. Tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Mari kita mulai penjelajahan sejarah kerajaan di Nusantara ini dengan topik terbaru kami, sejarah kerajaan Islam di Sumatera, Kesultanan Aceh Darussalam. Cikal bakal kerajaan Aceh bermula dari adanya kerajaan Indrapurba yang terletak di Lamuri. Pada tahun 1059 hingga 1069 Masehi, tentara Cina menyerang kerajaan Indrapurba yang waktu itu dipimpin oleh Maharaja Indra Sakti. Ketika peperangan terjadi, kerajaan Perlak sebagai sekutu dari kerajaan Indrapurba mengirimkan 300 pasukan. Di antaranya terdapat pemuda kuat yang bernama Merah Johan yang memimpin pertempuran. Akhirnya tentara Cina dapat dikalahkan dan diusir mundur. Untuk membalas jasa Merah Johan, maka Maharaja Indra Sakti menikahkan anaknya dengan pemuda tersebut. Setelah itu, Merah Johan yang bergelar Sultan Aliddin Johan Shah menggantikan mertuanya yang telah wafat sebagai raja di kerajaan Indrapurba. Kemudian kerajaan tersebut berganti nama menjadi Kerajaan Darussalam yang terletak di Bandar Darussalam. Hingga akhirnya sampailah pada generasi ke-11, yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah. Dalam perkembangannya, Sultan Ali Muhayyad Shah sebagai pendiri kerajaan Aceh Darussalam, di mana awalnya bernama Kerajaan Darussalam. Bukan hanya itu saja, Sultan Ali Muhayyad Shah juga menyatukan kerajaan-kerajaan kecil yang berhasil ditaklukkannya di bawah naungan Kerajaan Aceh. Sultan Ali Muhayyad Shah akhirnya menembuskan napas terakhirnya pada tahun 12 Zulhijjah atau sekitar tanggal 17 Agustus tahun 1530 Masehi. Kerajaan Aceh kemudian dipimpin oleh Sultan Salahuddin pada tahun 1530 hingga tahun 1539 Masehi. Tak berlangsung lama pemerintahannya, akhirnya kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Alauddin Riyad Shah, anak dari Sultan Muhayyad Shah. Kemudian kepemimpinan kerajaan Aceh digantikan oleh Sultan Husain Ali Riyad Shah. Setelah Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Mukammil wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Sultan Ali Riyad Shah. Namun pada masa pemerintahannya terjadi banyak masalah yang dialami oleh kerajaan Aceh. Waktu itu Aceh mengalami krisis pangan hingga banyak menyebabkan rakyat kelaparan. Selain itu, Portugis juga menyerang Aceh secara tiba-tiba dengan armada Martin Alphonse. Akhirnya masa kepemimpinan dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda, yaitu sepupu dari Sultan Ali Riyad Shah. Masa kepemimpinannya begitu gemilang. Kerajaan Aceh mengalami puncak kejayaannya. Sultan Iskandar Muda berhasil menduduki wilayah timur seperti Pasai, Pedir, Deli, Haru. Sedangkan wilayah barat ia menguasai
Dia, Labu, Singkel, Priaman, dan Padang. Tak hanya itu saja, Sultan Iskandar Muda juga berhasil menaklukkan negara-negara luar di semenanjung Melayu seperti Johor, Pahang, Perak, dan Kedah. Sultan Iskandar Muda juga berhasil meneruskan perjuangan melawan Portugis, sekaligus menguasai jalur perdagangan sebelah barat. Ia memimpin kerajaan Aceh selama 29 tahun dengan pencapaian-pencapaian yang luar biasa, hingga mendapat julukan Marhum Mahkota Alam. Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh membentuk sistem politik yang sangat rapi dan sistematis. Salah satunya yaitu terkait pembentukan struktur kekuasaan yang dipegang oleh kerajaan, yaitu 1. Kekuasaan Aceh berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh seorang sultan. Pengangkatan sultan tersebut dilakukan secara turun-temurun, warisan dari sultan sebelumnya. Namun, dalam kondisi tertentu, boleh diangkat seorang sultan bukan turunan kerajaan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. 2. Nama kerajaan adalah Kerajaan Aceh Darussalam yang memiliki ibu kota di Banda Aceh. Adapun struktur pemerintahan terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Selain itu, juga terdapat daerah federasi yang disebut dengan Sangoe. Ketiga, kepala negara memiliki gelar Sultan Imam Adil sebagai orang pertama dalam kerajaan. Dalam menjalankan pemerintahannya, Sultan dibantu oleh seorang sekretaris negara yang memiliki gelar Rama Setia Kerekon Katibul Muluk. Dengan memahami kejayaan dan silsilah kerajaan ini, kita dapat menghargai kekayaan budaya dan sejarah yang luar biasa. Juga dengan memelihara dan memperkuat warisan ini, kita dapat menjaga kejayaan dan identitas budaya yang berharga bagi generasi mendatang. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Dewi Surya 2. Semoga Anda menikmati video yang kami sajikan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Sampai jumpa di penjelajahan sejarah lainnya. Salam sejarah dari Dewi Surya 2.